Terima kasih untuk semua kebaikan, penyertaan, dan pimpinan-Mu yang nyata di tengah-tengah setiap hidup kami semua. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk waktu, terima kasih untuk your divine appointment for every one of us that we are hearing your voice. Terima kasih Tuhan, pakai setiap hati pikiran kami, baik yang menyuarakan, baik yang mendengar, bagaikan tanah yang subur, benih yang tertanam Tuhan, bertumbuh lebat dan berhasil di dalam setiap hal yang kami kerjakan. Kami syukuri, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu yang luar biasa di tengah hidup setiap kami semua. Kami semua katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin, amin. Persilakan duduk semua. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang baik pada pagi hari ini. 1 minggu reses, tidak lain yaitu acara perayaan Imlek, ya. Makanya makan-makan, berkumpul, bertemu semuanya. Kalau Chinese namanya Ta Tuan Yen, jadi semuanya itu berkumpul, semuanya ini. Biasanya ngomong dikatakan, Ta Jia Hao. Puji Tuhan. Manian Taji, wah ini adalah tahun kuda yang membawa banyak rezeki, ya kan? Terus kemudian apa? Tidak lain, Nian Nian Yui, tiap tahun kita berkelimpahan, puji Tuhan, amin. Terakhir, Gongxi Facai. Kita kyonghi semuanya ya, satu dengan yang lain, puji Tuhan, amin. Iya. Angpau nalai. Baik, sharing pada pagi hari ini tidak lain yaitu berkat hanya oleh anugerahnya. Kita bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Mari kita telaah Bapak Ibu sekalian. Tadi diajarkan bahwa kita ini sungguh di dalam komunitas yang kita ingin saling bertumbuh. Kita bukan sekedar hanya bertemu, makan ini itu, minum apa segala, bukan. Tetapi seperti tadi kesaksian demi kesaksian yang kita udah dengar semuanya sungguh luar biasa. Kebaikan Tuhan yang tak terukur menyertai setiap hidup langkah kita semua. Amin. Biarlah sharing pada pagi hari ini kita bisa melihat dari apa rancangan Tuhan yang sesungguhnya yang luar biasa, yang dahsyat. Dan apa maksud sesungguhnya Tuhan di tengah-tengah hidup setiap orang-orang yang percaya kepada Dia. Puji Tuhan. Tema pada pagi hari ini tidak lain yaitu seperti tadi yang dikatakan berkat hanya oleh anugerahnya. Kita jangan jauh-jauh kemana sini-situ, tapi rancangan Tuhan itu sungguh dahsyat dan luar biasa. Mari kita sama-sama sharing pada pagi hari ini. Izinkan saya mulai dengan sharing ini. Terambil dari kitab Kejadian. Ini adalah kitab yang sangat populer dan bahkan banyak yang sudah disaksikan di tengah-tengah kita semua, yaitu terambil kitab Kejadian 8 ayat 4. Dikatakan bulan yang ke-7, tanggal 17, yaitu terkandaslah, rested, yaitu terkandas, berhenti, beristirahat, dan di tempat di mana Bahtera itu di pegunungan Ararat. Ini cerita yaitu Nuh yang dinubuatkan oleh Tuhan, yang akhirnya air bah membasmi dan menghukum semua umat manusia karena sudah hal yang tidak layak di hadapan Tuhan dan yang semakin jahat di mata Tuhan, dan akhirnya air bah inilah yang menolong dan pemberitaan itu pun tidak ada yang didengar, hanya satu keluarga Nuh, 8 orang itu menaikkan bahtera dengan semua apa yang diperintahkan, dengan semua jenis-jenis binatang semua yang terbawakan semua, dan akhirnya selamat dan kandaslah di tanggal yaitu bulan 7 tanggal 17. Ini juga ada artinya sesungguhnya, yaitu berentetan dan tepat dengan apa? Hari Paskah yang sebentar lagi kita akan rayakan, dan tanggal 17 itu sungguh adalah sesungguhnya tanggal yang urutannya tepat kebangkitan Kristus itu sendiri. Nah, itulah di mana Bahtera itu rested dan akhirnya kandas di tempat itu. Seolah-olah ini adalah menandakan satu hal yang sangat luar biasa, tidak lain yaitu dinamakan Ararat. Gunung yang sudah membuktikan
Banyak bukti sekarang secara otentik melihat gunung yang ada di dekat perbatasannya Turki dengan Albania itu tercatat sekarang ada satu satu ya kayaknya bangkai begitu yang di atas gunung itu karena selalu di puncak gunung itu ada banyak es, tidak kelihatan jelas tetapi terlihat sungguh dengan indah, yaitu apa yang tercatat di Alkitab ternyata terbukti. Barangnya pun ada di situ, ukurannya pun dengan apa yang tercatat di Alkitab itu semuanya terbukti dengan adanya ini. Nah, Ararat yaitu tidak lain diartikan di sini the curse revised, the curse reverse, yaitu apa? Kutuk itu diputar balikkan. Puji Tuhan, kita tahu Ararat dengan sampai Tuhan Yesus lahir dan pelayanan itu kurang lebih 4.000 tahun lamanya. Ini satu menandakan bahwa keselamatan di atas bahtera itu yang tidak lain menggambarkan yaitu Tuhan Yesus sendiri itu telah dirancang dan telah dilaksanakan semuanya itu. Apa artinya di sini? Karena termulai kan dengan kutuk dibalikkan itu. Mari kita pelajari sama-sama apa itu artinya kutuk itu sendiri. 1 Korintus mengatakan demikian, Revelation dari Paulus yang mengatakan siapa yang tidak mengasihi Tuhan terkutuklah dia. Banyak ayat yang lainnya dikatakan bahwa waktu Tuhan Yesus melihat pohon yang tidak berbuah itu, seketika itu dihardik oleh Tuhan Yesus itu, terkutuklah pohon itu dan akhirnya muridnya berbalik mengatakan, Tuhan, pohon yang engkau kutuk itu sekarang keringlah sudah. Jadi seketika itu apa yang terjadi? Kering menandakan apa? Kebinasaan. Kering itu menandakan kematian. Kematian yang sesungguhnya kekal selama-lamanya sudah tidak ada. Kalau bahasa kerennya tidak ada juntrungnya lagi. Nah, kutuk itulah menandakan yaitu kita sudah tidak ada harapan. Kebinasaan itu menimpa di tengah-tengah siapa yang terkutuk itu. Roma 3 mengatakan, kenapa jadi barang siapa yang mengasihi Tuhan? Apakah kita bisa mengasihi Tuhan? Roma 3 dengan jelas, Revelation dari Paulus mengatakan tidak ada orang yang benar, seorang pun tidak. Kita nih jangan mengaku bahwa kita ini orang baik, orang ini tidak ada ukurannya di hadapan Tuhan. Tidak ada seorang pun tidak yang benar, yang tidak ada mencari. Ini serentetan banyak ayat. Saya hanya ringkas-ringkas saja beberapa ini, 12 bahkan mengatakan semua orang itu menyeleweng. Inilah duduk perkara, inilah titik tolak dari setiap manusia di hadapan Tuhan. Maka itu dikatakan yang tidak bisa mengasihi Tuhan terkutuklah. Inilah mencerminkan posisi manusia di hadapan Tuhan. Yang tidak ada layaknya di hadapan semuanya ini yang kita itukan. Nah, itulah datang di dalam satu hal yang sangat luar biasa kalau kita mengandalkan perbuatan-perbuatan kita ini. Dan perbuatan kita seperti tadi yang sudah kita gambarkan. Itu hukum Tuhan pada waktu itu yang diturunkan oleh Musa itu untuk mengharapkan keselamatan itu. Tidak mungkin kita akan peroleh. Karena apa? Kita berada di bawah kutuk hukum Taurat. Karena kondisi manusia yang kayak begitu itu. Bagaimana kita bisa melakukan hukum Taurat yang adalah suci, yang adalah kudus adanya, seperti yang di Galatia ayat lain yang mengatakan, tidak mungkin kita bisa lakukan. Maka itu kita semua ini di bawah kutuknya hukum Taurat itu. Kita menginginkan manusia menginginkan keselamatan. Tetapi sesungguhnya bukan hal itu yang Tuhan maksud. Karena di sini dikatakan sudah tertulis dengan jelas, terkutuklah setiap orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis. Jangan lupa, kita perlu teliti ayat tertulis satu dengan satu. Segala yang tertulis. Di Yakobus 2 ayat 10, tidak saya terangkan di sini, bisa dibaca. Kalau kita lalai satu hal saja, terbatallah semuanya. Apa yang kita inginkan itu. Begitu ketatnya hukum Taurat ini yang diturunkan. Ini karena apa? Kehendak orang Israel sendiri dalam Keluaran 20 yang mengatakan tidak apa-apa. Kita sanggup melakukan segala perintah Tuhan.
Seolah-olah itulah kemampuan orang-orang Yahudi yang pada waktu itu wakil dari seluruh cerita Alkitab itu untuk melakukan, untuk memperoleh apa? Kebaikan, keselamatan Tuhan atas kekuatan dan kebolehan kita yang kita inginkan, kita mau lakukan. Tetapi di sini dikatakan sampai ya hal-hal yang paling kecil sekalipun. Kalau kita batal melakukan, itu pun batal seluruh rancangan yang kita harapkan itu. Nah, dalam kondisi inilah kita tahu semuanya bahwa Tuhan Yesus terakhir lahir untuk menggenapi seluruh karya yang luar biasa. Tidak lain yaitu di 1 Korintus dikatakan musuh yang terakhir, yaitu kebinasaan yang tadi kita bicarakan itu, yaitu maut itu sudah dikalahkan. Ya kan, sudah dikalahkan, yaitu sudah dibinasakan maut itu. Kalau maut itu dibinasakan artinya apa? Ya sudah dilewatkan, sudah dibereskan, sudah diselesaikan. Itulah yang disebut musuh yang terakhir. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, biarlah kita renungkan dengan baik-baik. Di dalam Kristus, musuh yang terakhir itu sudah dibinasakan. Kita sudah jangan ragu-ragu lagi, kita sudah jangan wah ini apa saya bisa, apa gimana. Tidak, sesungguhnya musuh yang terakhir ini sudah dikalahkan, sudah dibinasakan, yaitu maut itu sendiri. Karena kuasa dosa itu berasal dari hukum Taurat. Begitu orang tidak bisa melaksanakan itu, itulah jatuh ke dalam dosa. Wow, itulah keadaan-keadaan supaya kita refresh, supaya kita tahu keberadaan kita itu sesungguhnya bagaimana yang perlu kita lakukan. Untuk itu, itulah karya Kristus yang perlu kita peroleh, perlu kita renungkan dengan baik. Roma mengatakan, Kristus itu adalah penggenapan hukum Taurat. Kristus itulah the end of hukum Taurat, di dalam, tidak tercantum di sini. Di dalam Lukas 16 ayat 16. Jadi para nabi sampai Kristus itulah terakhirnya hukum Taurat itu. Inilah menandakan signifikansi perubahan yang terjadi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi kebenaran diperoleh oleh tiap-tiap orang yang percaya. Bagi kita bukan kelakuan kita, tetapi percaya kita inilah yang diperhitungkan di hadapan Tuhan untuk memperoleh apa yang digenapi oleh hukum Taurat itu sendiri. Dan Galatia 3 ayat 13 mengatakan apa yang dilakukan Tuhan tidak lain Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Puji Tuhan. Itulah yang perlu kita imanin dengan kokoh, bahwa Kristus itulah telah menebus. Bahkan di Roma 3 mengatakan apa? Dengan cuma-cuma. Dengan cuma-cuma itu penebusan di dalam Yesus Kristus. Itu semuanya bukan ada kebaikan atau kebolehan atau apapun di hadapan Tuhan. Nah inilah kasih karunia yang Tuhan limpahkan di tengah-tengah hidup setiap kita semua. Puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan. Oleh karena Tuhan Yesus Kristus itu sudah menyelamatkan seluruh rancangan yang begitu dahsyat, yang begitu besar, hanya oleh penebusannya, hanya oleh cuma-cumanya ini dilimpahkan di tengah-tengah hidup setiap kita semua. Maka itu dari situlah mulai kita berbicara kutuk yang sudah dibalikkan oleh penebusan Kristus itu. Lalu dibaliknya dari semuanya itu, lawannya dari situ itu apa? Nah coba kita lihat, kita sering mengatakan berkat Abraham yang luar biasa yang kita peroleh oleh karena kita mewarisinya. Coba kita telah dengan baik. Roma 2 mengatakan bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat. Karena kita sering mengatakan begini, kita orang Kristen, apalagi kita orang Asia, Chinese, Indonesian atau orang yang lain, apa hubungannya dengan bangsa Yahudi? Jauh-jauh negaranya di sana, negara Israel Timur Tengah, hubungan hukum Taurat dan tadi yang kita banyak bahas, hubungan apa dengan kita? Paulus mengatakan Roma 2 ayat 14, bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat yang secara letterlock yang setelah tertulis itu dikatakan oleh dorongan diri sendiri. Itu semua hasrat manusia
secara nurani. Nah, ini banyak kata-kata bijak menyatakan soal hati nurani, yaitu kebaikan. Kita itu manusia ingin melakukan yang baik, ini yang jahat, ini yang baik. Tetapi apakah ini semua adalah hal-hal yang bisa kita lakukan? Nah, inilah bedanya dengan apa yang kita tertanam iman di dalam Kristus. Tetapi lebih jauh Roma 2 mengatakan kalau setiap orang manusia itu memiliki keinginan yang didorong seperti apa yang dituntut oleh hukum Taurat. Itu dikatakan walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat tetapi sudah menjadikan hukum Taurat itu di atas dirinya mereka sendiri loh. Oleh karena itu kita tahu relevansinya. Hukum Taurat itu bukan sekedar untuk bangsa Yahudi, tetapi ternyata seluruh apa yang tercantum, seluruh yang pemikiran manusia soal baik dan jahat, itu pun relevan, related kepada kita. Kutuk yang terjadi di atas hukum bangsa Yahudi oleh karena hal-hal ini semua yang dorongan diri kita sendiri, kita ini sudah menjadi tuntutan hukum Taurat atas diri kita sendiri, kita pun kena kutuk itu sendiri. Maka itu Bapak Ibu sekalian, sewaktu kita merenungkan seluruh ayat firman Tuhan, bukan sekedar banyak orang berpikir itu sekedar hanya related kepada orang bangsa Yahudi. Tetapi ternyata seperti bangsa Yahudi yang sudah dilakukan dengan semua yang baik dan yang jahat, itu pun tidak akan bisa menyelamatkan manusia. Oleh karena kita pun dituntut di bawah hukum Taurat, karena dorongan diri hasrat manusia itu sesungguhnya yaitu di dalam naturnya itu memiliki keinginan yang mirip-mirip dengan apa yang dituntut oleh hukum Taurat. Dan itu menjadikan hukum Taurat di atas diri setiap orang-orang yang di luar bangsa Yahudi. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Maka itu kita coba sekarang menelaah soal dari kutuk yang sudah ditebus dengan cuma-cuma. Kita memiliki sekarang dikebalikan dari kutuk itu, kita bicara soal berkat. Berkat Abraham, itulah yang sering kita naungkan, yang begitu sering sekali menjadi berkat bagi setiap kita. Apa yang dikatakan? Mulailah kita urutin dalam Kejadian 12 ayat 2. Tuhan berfirman kepada Abraham, aku akan menjadikanmu bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, engkau akan menjadi berkat. Jadi dijadikan berkat dan diberkati dan menjadikan berkat juga. Ini ayat sering kita pakai dan memang ini benar. Kita semua ini diberkati dalam hal apa? Nah inilah hal yang perlu kita telah lebih lanjut. Ayat 3 mengatakan orang yang memberkatimu akan diberkati. Orang yang mengutukmu akan dikutuk juga. Jadi oleh semuanya, olehmu ini semua kaum di muka bumi ini akan mendapatkan berkat. Puji Tuhan. Apakah berkat yang bagaimana? Coba kita telah. Karena perjanjian lama bicara banyak hal yang memang secara kontekstual pada waktunya itu menandakan hal itu. Tetapi perjanjian baru itulah realita yang setiap manusia yang percaya itu memperoleh pemahaman pengertian yang sesungguhnya itu. Maka itu dari kitab Kejadian 2 ini, Paulus mengatakan dalam Galatia 3 yang relevansinya jelas. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia, di dalam Kristus itu berkat Abraham kepada bangsa-bangsa lain. Dan inilah kata-kata yang sungguh menjadi kunci semua. Oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Inilah berkat Abraham kepada bangsa-bangsa lain. Artinya kalau Abraham ini adalah bapak iman, karena apa? Sewaktu dia mau mempersembahkan anaknya Ishak, itu bahkan sudah menandakan bahwa Abraham itu sudah melihat ke depan, jauh ke depan. Keselamatan ada di dalam Tuhan, tidak menjadi masalah. Nah inilah yang diperhitungkan iman oleh Abraham, karena dimengatakan bahkan kepada pesuruhnya waktu mau naik ke Gunung Muria itu, mau mempersembahkan anak Ishaknya sendiri itu, dia sudah pesan, mengatakan mungkin setiap kita pun juga tahu, kita akan datang kembali. Kata-kata kita itu pun juga menandakan bahwa Abraham tahu bahwa keselamatan ada di tengah-tengah tangan Tuhan. Tidak akan membawakan semua. Benar, apa yang dibawakan di atas gunung itu ternyata akhirnya digantikan dengan domba
yang Tuhan sudah sediakan itu. Dan itulah keselamatan yang Abraham sendiri udah melihat ke depan jauh. Oleh karena itulah iman yang Abraham miliki ini diperhitungkan dan menjadi bapak iman dari segala bangsa itu. Nah, perhatikan Bapak Ibu sekalian. Galatia ini menunjukkan bahwa berkat yang dimaksud itulah oleh karena kemurahan Tuhan itu, oleh karena iman itu yang dikatakan ini, kita setiap orang yang memiliki iman itu, kita pun terima karunia roh yang dibawakan di tengah-tengah hidup kita. Artinya apa? Tadi dikatakan oleh kesaksi-pesaksi kita semua, kita ini diberikan Roh Kudus supaya kita senantiasa memperoleh hikmat, petunjuk, dan bukan itu saja sekedar, lebih daripada itu, roh yang dijanjikan ini adalah membawa kita ke dalam kekekalan. Karena rohlah yang kekal, daging sama sekali tidak ada gunanya. Daging itu sifatnya sementara. Nah, roh inilah yang dikaruniakan di atas diri setiap orang percaya ini. Membawakan kita apa? Lahir kembali dari air dan roh. Memperoleh hak semuanya itu tuh apa? Masuk ke dalam kerajaannya, ya kan? Dan roh membawa kita ke seluruh kebenaran supaya kita mengerti, dituntun semuanya. Nah, inilah semuanya hadiah yang terbesar tidak lain yaitu roh itu dikaruniakan di atas diri kita. Nah, oleh bangsa-bangsa lain ini memperoleh berkat dari Abraham. Oleh karena apa? Berkat kasih karunia ini mengalir kepada bangsa-bangsa lain. Tidak lagi terkungkung di dalam bangsa Yahudi itu. Tadi dikatakan kita semua bangsa akan diberkati. Oleh karena semuanya ini adalah Injil yang diberitakan ini bukan hanya untuk sekedar orang Yahudi, tetapi untuk bangsa-bangsa yang lain. Dari situlah kita tahu makna dari berkat Abraham, yaitu bukan hanya sekedar untuk bangsa Yahudi, tetapi bangsa-bangsa seluruhnya ini akan menerima berkat. Dan bahkan ditandakan di dalam Kisah Rasul, semua orang-orang para rasul pun waktu itu sudah tahu bahwa kita ini semua mewarisi nubuatan-nubuatan itu. Yaitu mendapatkan apa? Bagian perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, keturunanmu oleh keturunan semua bangsa di muka bumi ini akan diberkati. Jadi berkat Abraham jadi maksud tidak lain yaitu melebihi dari sekedar apa secara materi. Abraham waktu itu kaya, betul. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan ingin menunjukkan, Paulus ingin menunjukkan bagi kita bahwa berkat Abraham yang sesungguhnya adalah tidak lain. Injil keselamatan itu terbawakan, sudah dijanjikan mengalir kepada bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa termasuk kita semua ini yang duduk di tempat ini sekarang ini. Puji Tuhan, kita beri tepuk tangan untuk firman Tuhan. Jadi berkat sesungguhnya Tuhan ini melebihi dari apa yang boleh kita pikirkan. Bukan sekedar apa kekayaan materi, tapi lebih daripada itu. Yaitu Injil keselamatan ini mengalir ke seluruh bangsa-bangsa. Dan roh yang dijanjikan itu pun mengalir, kita memperoleh karunia roh yang Tuhan sudah janjikan di tengah-tengah setiap kita ini. Maka itu inilah Tuhan Yesus sendiri yang menyatakan semua ini soal berkat-berkat yang arti sesungguhnya itu. Kita sering membaca Matius 5, yaitu khotbah di atas bukit yang untuk memberkati setiap pengikutnya pada masa saat itu. Nah, kita coba mengutip Matius 5. Yang sesungguhnya yang tertulis itu bukan berbahagialah, tetapi diberkatilah, yaitu bless. We are so happy karena apa? Makarios, inilah kata-kata yang aslinya, yang miskin dalam roh. Inilah yang diartikan apa? Kita itu miskin dalam roh karena kita ini dikaruniakan roh, inilah baru kita hidup, baru kita memperoleh kekekalan itu. Maka itu diberkatilah orang yang memperoleh roh, yang merasakan miskin dan memerlukan pertolongan dari Roh Kudus inilah yang diberkati oleh Tuhan. Nah, kalau diberkati yang dimaksud itu, apakah hal-hal
apa yang kebutuhan setiap hari yang kita perlukan, bahkan angan-angan soal materi kekayaan. Tidak, yaitu merekalah yang empunya kerajaan surga. Puji Tuhan. Ujung-ujung dari ayat semuanya ini, Tuhan menyediakan yang jauh lebih baik. Bukan sekedar dari materi, tetapi empunya kerajaan surga. Kalau kita haus seperti yang lainnya, lapar, haus akan kebenaran, akan dipuaskan. Nah, inilah arti berkat makarios sesungguhnya yang Tuhan khotbahkan di atas bukit di tengah-tengah orang-orang yang mengikuti Dia. Bukan sekedar apa yang dunia inginkan, tetapi lebih daripada itu, berkat yang dicanangkan oleh Tuhan Yesus tidak lain yaitu empunya kerajaan. Yaitu bagi mereka orang yang dianiaya oleh karena kebenaran. Sekali lagi ini masalah soal kebenaran, masalah soal firman Tuhan, masalah Kristus itu sendiri, masalah iman itu yang kita perlu pegang kokoh semuanya ini. Di atas ranah itulah yang Tuhan Yesus proklamasikan berkatnya, yaitu makarios. Tidak lain kita ini dikaruniakan, kita ini menjadi pemilik-pemilik kerajaan surga yang telah disediakan bagi kita semuanya ini. Pahami Bapak Ibu sekalian, biarlah apa yang berkat Tuhan yang sediakan ini beyond our thought, beyond our imagination. Karena berkat itu sesungguhnya adalah sudah disediakan empunya kerajaan surga. Sewaktu kita di hadapannya Dia haus, lapar. Kesaksian banyak rekan-rekan kita semua mengatakan, kalau tiap hari kita belum memperoleh satu, makanan rohani istilahnya gitu. Matius 4 mengatakan kita hidup ini bukan sekedar makan dari roti. Tetapi setiap mulut, firman yang keluar dari mulut Allah inilah menjadi kekuatan hidup kita. Amin. Bagaikan roti ini yang kita makan. Nah, inilah menandakan haus, keinginan. Inilah yang menjadi berkat, inilah yang diberkati oleh Tuhan. Inilah yang disukai oleh Tuhan. Karena dengan inilah berkat sesungguhnya arti dari makarios yang Tuhan sampaikan untuk kita semua, untuk kita cerna dengan baik. Bahkan semuanya ini sudah Tuhan nyatakan di tengah-tengah hidup kita semua. Maka itu makarios, yaitu diberkati adalah sebagai keadaan hidup. Yaitu posisi dalam kerajaan. Kita ini sudah memiliki posisi dalam kerajaan. We have to have kingdom mindset. Sudah bukan lagi sekedar hanya dunia yang sekarang yang kita lihat. But beyond that, lebih daripada itu, we are now in the midst of His kingdom. Kita ini sudah di tengah-tengah kerajaannya Dia. Yang sudah Dia nyatakan, dan itulah yang menjadi berkat bagi setiap kita ini. Lebih dari kondisi materi sekedar yang kita sering pikirkan itu. Makanya kita dengan pegang ini menjadi satu kekuatan bahwa begitu dahsyat, begitu luar biasa rancangan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di tengah-tengah hidup kita semuanya. Mari kita lihat dari segi berkat yang lain yang Tuhan sering katakan. Matius 25 ini adalah saat-saat terakhir di dalam Matius punya Injil itu. Yang Tuhan mengumpulkan dua kelompok kanan dan kiri. Yang kiri ini terkutuk seperti tadi tapi kita coba melihat yang sisi sebelah kanan, dikatakan kepada mereka yang di sebelah kanan, hai kamu yang diberkati, sekali lagi diberkati. Elagio ini namanya bahasanya itu, yaitu favored, yang kita memperoleh kebaikan Tuhan, yang disukai oleh Tuhan. Ini dikatakan dengan yang diberkati. Yaitu yang telah terima kerajaan yang sudah disediakan. Kembali Tuhan Yesus selalu mengingatkan kita bahwa itulah apa yang Dia sudah menyediakan jauh lebih apa yang boleh kita pikirkan. Kembali lagi di sini karena telah disediakan kamu, yaitu tidak lain kerajaannya. Terimalah, inilah berkat yang sesungguhnya. Seumpama dikatakan di sini, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan yang terhina, yang dipandang yang serba kekurangan itu semua. Yaitu kalau engkau melakukan sewaktu aku lapar, sewaktu aku haus,
Aku sebagai orang asing, Engkau memberikan kediaman. Sewaktu aku telanjang, Engkau memberikan pakaian, ya kan? Ini semua menandakan kegiatan-kegiatan, ekspresi-ekspresi, dan pun juga sikap-sikap yang kita lakukan ini semua yang disukai, favored, yang disukai oleh Tuhan, dan itulah namanya berkat yang sesungguhnya yang Tuhan sudah disediakan. Dan ujung-ujungnya apa? Karena kita telah disediakan kerajaannya di tengah-tengah kita ini. Kerajaannya ini adalah bicara soal yang kekal. Kerajaan ini bukan dari makanan dan minuman, tetapi sukacita, kebenaran di dalam pimpinan Roh Kudus. Itulah semua, kalau kita alurkan semuanya ini, inilah berkat sesungguhnya yang Tuhan sudah karunia, Tuhan sudah sediakan. Maka itu di sini dikatakan, berkat itu bukan perolehan karena upaya kita. Tidak, ini semua adalah Tuhan yang sudah sediakan bagi setiap kita semua. Inilah anugerah yang sesungguhnya yang Tuhan sudah sediakan. Kita mengekspresikannya lah dari apa yang sumbernya yang sudah menyediakan untuk di tengah-tengah hidup setiap kita. Amin. Untuk itu membawa kita banyak sukacita. Kita membawakan apa? Tidak lagi terikat dengan segala hal. Ini semua adalah kerelaan kita oleh karena kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita semua. Nah, juga pun di dalam aspek yang lain Markus mencatat, ini terkenal yaitu memberkati begitu ribuan orang pengikut Kristus. Di situ dikatakan ayat 41, ia mengambil 5 roti 2 ikan, ini adalah yang terkenal mengucapkan berkat. Sama juga halnya ini, memecahkan roti itu. Di ayat 7 pun mengatakan mengucapkan berkat juga, memberikan mereka dibagi-bagikan roti dan ikan itu. Semuanya ini menandakan berkat yang Tuhan berikan secara jasmani terungkap di dalam Filipi 4, yaitu apa? Kita ini dipenuhi segala keperluanmu. Kata-kata keperluan ini menjadi kata-kata kunci. Bukan sekedar untuk berkat yang khayalan kita untuk berkat yang apa yang mungkin kedagingan kita yang kita inginkan, kekayaan yang itu sah-sah saja asal itu semua adalah Tuhan yang memberkati. Makanya tapi ukuran yang lebih penting di sini dikatakan keperluanmu, yaitu untuk apa? Mengisi perut. Karena kebutuhan saat itu diisi dengan ikan dan roti, itu semuanya itulah yang menurut kekayaan kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Jadi dari semua segi ini berkat yang Tuhan sediakan secara ini menurut keperluan, menurut apa yang kita butuhkan. Selebihnya itu adalah tambahan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Matius 6 mengatakan dengan terkenal sekali ayat yang ini sering saya kutip. Kalau kita mencari kerajaan dan kebenaran, yang lainnya akan ditambahkan kepada kita. Amin. Yang namanya ditambahkan, kita boleh ngotot enggak? Kita menurut kehendak kita yang kita maukan enggak? Bukan. Itulah apa yang Tuhan sediakan. Dan di luar mungkin pemikiran kita memperoleh segala kebaikan-kebaikan yang tak terduga yang Tuhan berikan di tengah-tengah hidup kita. Amin. Yang sesungguhnya yang selalu menjadi pegangan kita adalah seperti tadi yang dikatakan, kita senantiasa haus, lapar, kita mencari kerajaannya terlebih dahulu. Kita pun juga melakukan hal-hal yang baik kepada yang lapar, yang dipenjara, yang sakit dan semuanya. Itulah hal-hal yang di sudut pandang Tuhan, itulah orang yang diberkati, yang sudah menjadi empunya kerajaan dan sudah disediakan roh yang disediakan dijanjikan untuk hidup di tengah-tengah setiap kita semuanya itu. Maka itu kita pun juga boleh mengutip dari Lukas 11 yang sering kita katakan, ya kan? Mintalah, itu kita akan diberikan. Ketuklah, mencari kita akan mendapatkan, dan mengetuk itu akan dibukakan. Ini semua adalah hal-hal tentunya hal yang baik yang semana Tuhan izinkan untuk terjadi. Dan bottom line-nya yang lebih menjadi utama, sewaktu kita urutkan ayat ini semua dari ayat 9, 10 sampai ke 13, ujung-ujungnya itu dikatakan,
Kalau orang jahat itu mau memberikan yang baik kepada anaknya, apalagi Bapa yang di surga. Apa yang dikatakan di sini? Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Bukan sekedar hanya keperluan-keperluan kita, materi mungkin atau apa, tetapi inti dari semua ayat ini adalah pemberian karunia Roh yang Tuhan sudah janjikan kepada kita semuanya ini. Amin. Melebihi dari apa yang kita butuhkan, melebihi apa dari sekedar apa yang diperlukan. Nah, inilah ayat demi ayat supaya kita memandang apa yang diartikan berkat yang Tuhan sudah limpahkan, yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita semuanya. Amsal ini semua yang terkenal sudah mengatakan, Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak menambahinya. Kita hidup dengan tenang, dengan baik, kesehatan yang baik, penuh sukacita, jaga lebih baik di tengah-tengah hidup setiap kita ini. Apalagi zaman medsos, saya sering katakan begitu banyak info-info yang mengalir. Bahkan terakhir mengatakan ini AI, Artificial Intelligence, menjadi banyak berkat, tetapi bahayanya pun menanti umat manusia. Iya kan? Banyak yang mengatakan kalau artificial general intelligence itu hal yang selalu sekarang yang kita gandrungi, itu hal yang baik sekali, tetapi akan meningkat. Entah apa kalian pernah dengar gak? Yaitu menjadi artificial super intelligence. Itulah beberapa tahun mendatang, karena ini AI ini akan terus self improve. Terus akan memperbaiki dengan data-data centernya ini makin canggih yang luar biasa. Dan bahkan akan menjadi apa? Ancaman hidup umat manusia itu sendiri. Jangan-jangan pada satu hari yang kita pelihara dengan baik. Karena sekarang robotik pun juga menjadi satu alat yang katanya mencanangkan ke depan. Business that is about robotik punya engine. Itu semua peperangan, tentara, mungkin perawatan di rumah, ataupun pekerja-pekerja yang di pabrik, robotiklah yang akan berperan. Tidak pernah akan lelah, tidak akan pernah neko-neko atau minta-minta yang tidak-tidak. Semuanya diatur dengan baik. Bukankah ini semua kebaikan yang bisa membawakan keuntungan bagi semua kegiatan manusia? Nah, inilah hal-hal dinamika yang sedang kita alami. AI ini hari pun menjadi sumber, saya pun sering AI, apa yang paling terutama soal kesehatan. Banyak info-info kesehatan yang dulunya mau ke dokter, mau janji, mau kapan. Sekarang dengan klik-klik AI, ya AI bukan selalu benar, tetapi kita perlu pilah-pilah. AI apa, ChatGPT, Gemini, ataupun Grok atau apa, supaya kita membandingkan mendapatkan info yang lebih akurat. Amin. Dari situ supaya kita tahu, dan banyak hal yang sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. What is the good for olive oil misalkan ini hari. Kita perlu sadari dengan baik. Olive oil itu kebutuhan yang sangat esensial bagi setiap kita. Tapi olive oil banyak yang grade-grade-nya yang enggak juga. Nah, ini perlu kita pilah-pilah dengan baik. Selalu merujuk apa yang saya ketahui, olive oil yang extra virgin, and yet lebih daripada itu yang punya polyphenol, yaitu angka yang penting banget untuk kesehatan kita yang tinggi. Biasanya kalau menurut catatan yang saya peroleh itu 200, 300, tetapi ada yang 1000 lebih. Nah, itulah hal yang bagus betul-betul untuk kita konsumsi untuk kesehatan kita, anti-inflammatory dan lain-lain. Ini Dr. Heri lebih ahli dalam hal ini. Kita memiliki chapter presiden yang sangat berguna untuk mengadvise hal-hal semua kesehatan bagi kita semua. Nah, ini sedikit intermezzo Bapak Ibu sekalian. Biarlah kita, Roh Kudus memimpin kita untuk membawakan kita langkah demi langkah. Inilah berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semua. Lebih daripada itu, Efesus 1 ayat 3 mengatakan demikian. Allah Bapa kita bersyukur, yaitu dalam Tuhan Yesus Kristus, which is Christ in you, telah mengaruniakan segala berkat rohani. That's it.
That's clear. Rohani menaungi dan melebihi dari apa yang duniawi, materi, apa yang terkandung. Yang namanya rohani itu melebihi dari semuanya itu. Tidak lain seperti apa yang kita terkutip dalam Roma 8 ayat 1 ini. Contohnya salah satu berkat rohani. Yaitu sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Ada di dalam Yesus Kristus, dalam Christ is in you. Terlepas dari hukuman dosa, hukuman maut itu sendiri. Amin. Itulah janji Tuhan secara rohani yang sudah Tuhan limpahkan di tengah-tengah hidup kita semua. Kita dengan mantap, kita dengan tidak merasa bersalah apapun, tidak ada yang menakut-nakutin kita lagi. Karena di sini sudah jelas sekarang. Dikatakan sekarang ini terkutip dari ayat 2000 tahun yang lalu yang sudah tertulis. Tidak lagi ada penghukuman, tidak lagi ada dosa, dengan syarat tentunya yang di dalam Kristus Yesus. Amin. Itulah yang perlu kita pegang dengan baik. Itulah yang perlu kita memegang erat-erat berkat Makarios, berkat Eligeo yang tadi Tuhan katakan untuk kita berjalan di tengah-tengah hidup kita sedemikian rupa sehingga hukum apapun dosa, hukum apapun maut itu sudah terlepaskan dari diri kita. Amin. Itulah berkat rohani yang Tuhan sudah janjikan bagi kita untuk kita boleh miliki semuanya itu. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, ayat yang lain mengatakan Matius dengan jelas, pelajarilah hal ini. Yaitu yang ku kehendaki itu bukan persembahan. Persembahan itu artinya kekuatan, kemampuan kita persembahkan, bukan. Tetapi dia lebih menyukai belas kasihan. His mercy is never ending upon every one of us. Dialah yang penuh kasih, dialah yang senantiasa menganugerahkan, dialah yang senantiasa sudah menyediakan semuanya ini bagi kita semua untuk kita peroleh. Dan lebih daripada itu 2 Korintus mengatakan, kalau kita telah mengenal ginosko, yaitu intimacy, yaitu pengenalan yang secara intimate. Kalau bahasa aslinya ginosko pernah saya sharingkan juga, itu menandakan hubungan antara suami istri, sexual intercourse yang tidak ada tertutup-tutupin, telanjang terbuka, kira-kira begitu pemahamannya. Itulah yang perlu kita mengenal dengan level-level intimacy yang Tuhan inginkan dengan kita semua, yaitu mengenal kasih karunia-Nya Tuhan Yesus Kristus. Bahwa oleh kita yang seharusnya miskin, tetapi Dia menjadikan miskin supaya kita menjadi kaya, menjadi peroleh semua berkat tadi itu yang sudah Tuhan limpahkan di setiap hidup kita semuanya. Puji Tuhan. Biarlah untuk itu saya ingin mengajak, kita ingin mengenal kasih karunia. Tapi bukan sekedar mengenal nama, tetapi mengenalnya secara ginosko, secara intimasi yang terdalam. Step by step, kita growing. And the last point, kasih karunia dan damai sejahtera. Damai sejahtera ini kekuatan yang luar biasa melimpahi di tengah-tengah hidup kita. Untuk menjadi kita tenang, untuk berpikir, untuk kita melihat ke depan dengan baik. Semuanya ini di dalam kasih karunia akan dilipat gandakan di tengah-tengah hidup kita. Semua berkat-berkat tadi yang diceritakan akan dilipat gandakan, termasuk berkat materi tentunya. Amin. Itu semua mencakup keseluruhannya, itu akan dilipat gandakan oleh pengetahuan, yaitu pengenalan kita akan Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus itu. Kita perlu bertumbuh untuk mengenal Dia, supaya kita mengenal Dia ayat demi ayat firman Tuhan untuk menghidupkan setiap kita. Dari situlah janji Tuhan mengatakan 2 Petrus ini, kita akan dilimpahkan, kita akan dilipat gandakan kasih karunia itu yang itu sesungguhnya dari seluruh aspek di dalam hidup kita ini, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Biarlah kita bangkit, biarlah kita tahu bahwa kita bukan sekedar
klaim sebagai anak-anak Tuhan, tetapi kita mengenal Dia lebih dan lebih dan lebih. Biarlah itu menjadi lipat gandaan di tengah-tengah setiap tantangan hidup kita di tengah-tengah ini. Oleh karena apa? Kasih karunia-Nya Dia ini hanya peroleh di dalam pengenalan Dia lebih dan lebih itu. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. All my life you have been faithful. Thank you Lord Jesus. All my life you have been so good. Thank you Lord Jesus. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Puji Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan, kasih karunia, pemberkatan-Mu yang Kau berikan. Terima kasih untuk semua kebaikan. Kuatkan setiap kami semua Tuhan di dalam kebenaran kebaikan-Mu yang Kau limpahkan. Puji Tuhan. Oh yes Lord. All my life you have been faithful. Thank you Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh yes, I will sing of the goodness of God. I will sing, oh Lord, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih atas semua berkat, kelimpahan, kebaikan, janji-janji-Mu yang iya dan amin di tengah-tengah setiap kami. Biarlah belas kasihan-Mu turun di atas setiap kami semua Tuhan. Pimpin setiap langkah hidup kami semua ini Tuhan, di dalam kekuatan pengenalan-Mu yang lebih dan lebih. Oleh karena itu, berlipat gandaan yang Engkau curahkan, kasih karunia-Mu yang tak terbatas ini, menyertai setiap kami semua untuk melangkah ke depan. Kami syukuri, kami berterima kasih atas semua kebaikan pimpinan-Mu. Berkati setiap kami semua yang mendengar dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua katakan amin.